nemuin nih. Ada di pojok sini. Ah iya. Salah satu foto dari anak Mbak Inge ya. Ini Si Marco Kenzo. atau Kenzo? Kenzo. Ini umur berapa Mbak? Oh ini mah masih kecil banget, Kira-kira 2 tahun lah, dua 1 tahun. tahun, 2 tahun. Ya. Kenapa nggak ada foto-foto yang lain di sini cuma ini? Belum, karena sebagian besar barang masih di kardus, masih di gudang. Di gudang. Gudang kan rumah lagi renovasi, semua barang mostly disimpan di gudang. Ada rumah temen, rumah yang kontraktor bikin. Oh, yang bikin Kontraktornya rumahnya. itu kan punya rumah, kita titipin barang di. Ada apa dengan kosmetik? Maskara, bedak, Ada apa lipstick. dengan kosmetik? Aku jarang pakai kosmetik sih. Oh, karena udah cantik. Wes, Tapi kita ingetin Chan, Oke. ternyata kosmetik ini, kenapa kita kasih kosmetik? Karena dulu katanya Mbak Inge ini kalau beli kosmetik itu dijatah. Oh gitu. Oh, karena aku memang nggak pakai kosmetik juga, jadi Alasannya nggak itu perlu. jarang make up, akhirnya juga jarang dibeli. Tapi make up. bukan cuma kosmetik aja, kayak misalnya pakaian dalam atau kebutuhan Mbak Inge yang lainnya, baju atau apa yang dipakai itu semuanya dijatah. Apa benar? Oh, enggak dijatah, enggak. Cuman ya memang aku belajarnya kan pakai kredit card. Kredit card. Dan itu biasanya kan di kisaran misalnya di 10 atau 12 juta gitu. Kalau misalkan suatu waktu Mbak Inge belanja lebih dari 10 juta, ditegur nggak? Iya, ditanya kenapa bulan ini agak berbeda ya, kenapa bulan ini lebih mahal gitu. Ya agak nggak nyaman sih sebenarnya kalau dari waktu ke waktu ditanya kayak gitu. Cuman Karena ya. keperluan setiap bulan juga pasti kan Iya beda-beda dong, gitu ya. fluktuatif. Sometimes kayak kalau misalnya aku ajak anak-anak ke dokter gigi, ngambil gigi aja bisa atau misalnya dia, anakku kan ada yang pakai kayak semacam braces gitu, dari level 1 ke level 2 itu sometimes bisa 1 juta, 2 juta kan. Nah yang aku juga mau kasih tahu klarifikasi in a way bahwa sometimes waktu itu sempat ada pemberitaan 30 juta pun dibayarkan katanya. Nah itu the thing is, kalau liburan pasti aku yang disuruh handle, beli tiket, booking kamar hotel. Organizernya ya? Iya, pasti aku. Dari Jadi, kredit card itu. dari kredit card Oke. itu. Jadi bukan karena aku pakai untuk aku beli foya-foya, enggak. Kita mau lihat ruangan lain dong. Boleh dong? Boleh ada Iya, iya. ruang tamu, ada Kita kamar. bawa. Sikat. Ini apartemennya enak ya. Ini kalau kita lihat di belakang Chan ada view panoramik Jakarta Selatan. Iya. Bagus nyaman loh lah. ini. Iya, nyaman, enak, minimalis. Terus aku dengar-dengar juga dapat diskon dari pemiliknya ya. Bener, dari Jangan-jangan ada hubungan Chan. Enggak, karena mungkin artis jadi dapat diskon. Atau mungkin pemiliknya tahu berita tentang Mbak Inge ya. dia tahu, iya. Ceritanya gimana sih bisa dapat diskon untuk Jadi apartemen? menurut dia bilang, kamu bisa di sini the first 3 months kamu bisa pay 50% dari harga biasanya. Karena aku yakin dalam waktu itu kamu akan dapat kerjaan, kamu jadi udah bisa lebih mandiri. Nanti bulan keempat kamu bisa bayar full kan. Very Seyakin nice itu dia ya. berarti ya. Yes. Tapi Oke. ngomong-ngomong Chan, tadi kamu katanya juga ada hadiah Ya, selanjutnya. aku punya mystery box spesial buat Lagi? Mbak Inga. Yang kedua, ini dia. Emang Chan ini orangnya full of surprise. Sekarang kita langsung bahas mystery box yang selanjutnya. Silakan Mbak Inga. Dededeng. Wow. Wow, kaget sebuah surat. Apa ya? Oke. Apa nih? Coba kita buka. Foto. Oh, ya ampun. Bersama ini Mbak Inge bersama Kedua Kenzo anaknya. dan juga Marco. Ini Kenzo, Kenzo. ini Marco. Yes. Coba kita kasih lihat. Nih, Kenzo Kamera. dan Marco masih kecil. Ini Mbak Inge kasih tahu dong ke tamu dadakan di rumah, ini umur berapa mereka pas foto ini? Ini sepertinya di umur 6-7 tahun gitu deh. Tahun. Iya, Berarti pas fotonya kita udah cukup lama nih Mbak. udah lama pas kita jalan-jalan ke Jepang ini. Ini lagi pada pakai kimono semua yang dari hotel. Iya. Kembaran. Momen apa sih yang Mbak Inge yang nggak pernah lupa dari Kenzo dan Marco? Dan yang bikin kangen pastinya sampai saat ini. Bikin kangen saat-saat harus masak buat mereka. Kayak siapin breakfastnya Marco, lunchboxnya dia, terus kalau malam siapin dinernya, jadi pas pulang sekolah udah bisa dinner. Ada menu favorit gak sih Mbak antara mereka berdua itu? Kalau Marco udah pasti sweet and sour chicken. Kalau Kenzo lebih apa aja mau dia, apa aja makan. Tapi Mbak, bentar nih, kan kita ngelihatnya ada 2 foto anaknya Mbak Inga kan. Tapi kalau kita ngeliat di apartemen ini, nggak ada satupun foto. Tapi aku tadi menemui nih, ada di pojok sini, Iya. salah satu
foto dari anak Mbak Inge ya. Ini Si Marco Kenzo. atau Kenzo? Kenzo. Ini umur berapa Mbak? Oh ini mah masih kecil banget, Kira-kira 2 tahun lah, 2 1 tahun, 2 tahun tahun. ya. Kenapa Dua nggak ada tahun. foto-foto yang lain di sini, cuma ini? Belum, karena sebagian besar barang masih di kardus, masih di gudang. Di gudang. Gudang kan rumah lagi renovasi, semua barang mostly disimpan di gudang. Ada rumah temen, rumah yang kontraktor bikin. Oh, yang bikin Kontraktornya rumahnya. itu kan punya rumah, kita titipin barang di rumah dia, di PIK. Dan Mbak Inge yang kebawa salah satunya. Ini aja, Ini kan? yang dibawa dari apartemen Puri kemarin. Oh, selain piring itu. Iya. Oh. Terakhir kali ketemu anak-anak kapan? Minggu lalu sih. Kalau ketemu biasanya di gym. And kalau ketemu untuk makan, ya janjian makan. Biasanya dulu dari lahir sampai sekian tahun hidup bersama Mbak Inge sama Mas Ari. Apa sih rasanya? Kehilangan udah pasti, dengan aku nggak masak buat mereka aja itu udah kehilangan. Kayak aku bingung juga sehari-hari kok, wah kok kayaknya nggak masak, kayaknya sesuatu yang missing gitu loh. Untuk ketemu cuman sebentar ya pastinya pas ketemu seneng banget, ya pas udahan sedih lagi. Tapi hari-hari aku berusaha isi sama kerjaan aja. Sebagai anak laki-laki, itu kan biasanya anak laki-laki yang paling belain ibunya. Masih berat Mbak ya. Masih berat, setiap hari sama anak, sekarang harus berpisah. Dengan kenyataan juga harus bubar dari keharmonisan rumah tangga yang selama ini dirimu jalani. Berat ya di Pasti anak berat. sih. Kalau udah ngomongin anak, kayak gini deh. Gimana anak-anak ngelihat Mbak Inge sekarang pisah dari mereka, jalanin hidup yang berbeda. Gimana mereka ke Mbak Inge? So far ya oke sih, kalau misalnya aku kan pasti WA-an sama mereka, teks-teksan terus, video call. Kalau janjian juga ya masih bisa janjian, udah oke kok, masih ketemuannya di gym, abis nge-gym makan gitu, masih oke. Ada nggak sih yang pernah mereka sampaikan kepada dirimu terutama tentang, Mah, kita kenapa nggak bisa bareng-bareng lagi sih? Basically aku ngomong aja sih bahwa Mami sama Daddy we're gonna separate. Tapi kalau yang Kenzo, dia kan memang dewasa anaknya, dia juga udah notice rupanya tahun-tahun, beberapa tahun ini, bahwa dia bilang, it's okay Mami, because I know the only enduring things yang Mami and Daddy lakuin tuh paling cuman call each other babe. You guys no longer holding hands, you guys no longer hug each other, so I can see that, so it's okay Mereka if you're not menyadari happy. itu ya. Tapi apa yang bikin Mbak Inge kuat untuk merelakan anak-anak tinggal bersama bapaknya? Karena aku mikirin mereka. Di satu sisi aku tahu aku belum semapan Ari untuk bisa mensupport anak-anak. Dan anak-anak kan udah looking forward untuk tinggal di rumah barunya. Memang belum pindah nih, belum jadi. Dan mereka udah lihat lah bolak-balik kamar mereka kayak apa, gede. Jadi itu rumah dia, rumah anak-anakku. So aku nggak akan tarik mereka dari situ karena mereka udah pasti nyaman di situ. Dan aku juga tahu diri bahwa aku harus mulai bekerja. Aku nggak ada waktu juga untuk temenin mereka terus gitu. Dibilang kehilangan, tapi dia juga anak-anak udah cukup sibuk, jadi ya sehari-hari cuman lewat telepon video call aja nggak apa-apa sih. Atau nanti segera kalau pas liburan bisa intens banget. Gimana sih meyakinkan diri Mbak sendiri nih untuk menyampaikan ke anak-anak untuk tidak membuat mereka jadi sakit hati ataupun kayak Oh udah, pastinya aku bilang penyampaian bahwa pertama gimana? Pasti sedih banget. bahwa aku pisah bukan karena anak-anak. Anak-anak akan tetap dapat cintaku, akan tetap dapat cinta si Arinya juga, full, nggak berubah. Cuman Mami udah nggak di rumah itu aja. Kapanpun kamu butuh Mami, Mami selalu ada. Mbak, kalau di antara
kayak Kenzo, Marco, siapa yang paling deket? Dua-duanya pasti Sama-sama dekat deket ya. sih. Cuma kalau si Marco ini anaknya lebih introvert. Oke. Iya, dia sangat tertutup dan sukanya cuma diem di kamar dengan komputer dia. Jadi anaknya perlu usaha untuk bisa tembus ke dia. Kalau si Kenzo memang anaknya lebih easy going, lebih santai. Apa sih yang biasa dirimu doakan kepada Tuhan nih untuk kebahagiaan bersama, terutama buat kedua anak-anak Mbak? Yang aku doakan pasti